Said Utsman bin Yahya, Mufti Betawi. Sosok Habib Utsman bin Yahya akhir-akhir ini seringkali digambarkan sebagai antek Belanda dan sosok ulama yang tidak mendukung perjuangan kemerdekaan. Benarkah tuduhan ini? Said Utsman hidup di era ketika perjuangan nasionalis ke arah kemerdekaan dapat dikatakan belum muncul dan berkembang. Bagi Said Utsman sendiri, perjuangan yang beliau lakukan terutama adalah perjuangan keilmuan. Terlepas dari kedekatan beliau dengan pemerintah Hindia Belanda, beliau memainkan peran penting dalam jaringan keilmuan Islam. Azziumardi Azra, mantan Ketua Dewan Pers dan Rektor UIN Syarif Hidayatullah mengatakan, Habib Utsman mengambil ilmu dari sejumlah ulama di Timur Tengah, antara lain Said Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Mazhab Syafi'i di Mekah. Sepulangnya ke Batavia, ia mengajar di Masjid Pekojan atas sokongan Syekh Abdul Ghani Bima. Beberapa muridnya seperti Said Ali Al-Habsyi Kuitang dan Guru Mukni di kemudian hari menjadi ulama penting di Batavia atau Jakarta. Profesor Dr. M. Din Majid, Guru Besar Sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan, bagi Said Utsman, berjuang tak hanya melalui tindakan atau orasi keagamaan belaka. Yang terpenting adalah bagaimana mengabdikan keluasan ilmunya dalam deret demi deret kata bagi generasi masa depan. Selama masa hidupnya, beliau telah menulis 144 judul tulisan. Hubungan Said Utsman bin Yahya dengan pemerintah kolonial Belanda terutama terjalin lewat penasihat-penasihat kolonial di bidang keagamaan seperti K.F. Holle dan terutama Snok Horgrogne yang tampil dengan pengetahuan agama Islam hingga dipercayai oleh Said Utsman sebagai benar-benar seorang muslim. Kedekatan dan komunikasi Said Utsman dengan Snok bukanlah hal yang aneh pada masa itu, karena para ulama lainnya juga turut meyakini hal tersebut dan turut berbalas surat dengan Snok seperti Kiai Soleh Darat. Beliau adalah guru dari Hadatus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan sekaligus guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Memiliki hubungan baik dengan Snok yang dianggap oleh beliau memberikan harapan akan kebaikan bagi umat Islam. Pada surat balasan Kiai Soleh Darat kepada Snok, beliau mengatakan, "Dan Tuan, wahai saudara saya, tidaklah samar jika Tuan adalah saudara saya di dunia dan akhirat. Kami berharap dari kebaikan Tuan untuk berbuat kebaikan untuk perkara umat muslim. Salam untuk seluruh para saudara dari Yang Hina, Muhammad Soleh bin Umar, Kampung Darat, Semarang." Syekh Muhammad Arsyad dari Banjar juga termasuk ulama besar Nusantara yang berkirim surat dengan Snok Horgrogne. Dalam suratnya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berharap Snok dapat membantu memutuskan permasalahan ta'adud al-jum'ah. Ia menulis, "Maka hamba harap beribu-ribu kalau ada nugraha Tuan akan disalah putusan dari Tuan supaya akan terjalin betul. Karena ini perkara jika sekiranya ada belas kasihan Tuan mengawani akan putusan Tuan, niscaya akan terjalan juga. Yaitu hamba harap akan Tuan menguatkan yang ini masjid tiada harus berbilang." Sosok selanjutnya adalah Syekh Arsyad bin Alwan Al-Bantani. Sosoknya turut berjuang bersama pahlawan nasional Syekh Arsyad Tawil yang pada bulan Desember 1945 disebut oleh Bung Karno sebagai pahlawan besar dari Banten. Pasca peristiwa geger Cilegon di tahun 1988, Syekh Arsyad bin Alwan dihukum dan diasingkan ke Kupang, Flores, Nusa Tenggara Timur. Namun tahukah Anda bagaimana sang pahlawan ini menggambarkan sosok Snok dalam suratnya? Kehadapan hadirat Tuan pemilik kedudukan yang tinggi. Yang berbicara dengannya adalah sebuah kenikmatan tersendiri. Seorang teladan dari tokoh-tokoh agung, pemilik keutamaan dan nama baik, yang aku khususkan dengan menyebutnya, yaitu hadirat sang pemilik kesempurnaan dan keagungan, Tuan Paduka